Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur teks fabel. Nah, jika di video sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pengertian, ciri, dan juga jenis dari teks fabel, maka kali ini kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Struktur adalah sebuah bagian, sehingga struktur teks fabel bisa dipahami sebagai bagian-bagian dari teks fabel. Apa aja sih isinya? Yuk kita mulai, tapi sebelum itu intro dulu ya. Nah, struktur teks fabel terdiri dari 4 bagian. Yang pertama disebut orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Orientasi merupakan pendahuluan cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dan latar tempat kejadian. Berikut adalah contoh dari orientasi. Pak Andrian bacakan ya. Suatu ketika seekor singa tengah tertidur di hutan dengan pose kepalanya yang besar bertumpu pada kedua cakarnya. Tiba-tiba seekor tikus kecil yang pemalu tidak sengaja menghampirinya. Nah, dari kutipan cerita ini bisa dilihat bahwa dalam orientasi itu terdapat pengenalan tokoh. Di sini ada 2 tokoh, yaitu singa dan tikus kecil. Kemudian diceritakan juga latar tempatnya, yaitu di hutan. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu komplikasi. Komplikasi adalah munculnya permasalahan di antara tokoh-tokoh dalam cerita fabel yang meliputi situasi, kejadian atau peristiwa yang mengantarkan suatu cerita menuju klimaks. Klimaks adalah puncak dari permasalahan. Sekarang mari kita lihat contohnya. Dengan ketakutan dan tergesa-gesa untuk melarikan diri, si tikus kecil malah berlari melintasi hidung sang singa. Terbangun dari tidurnya, singa itu dengan marah meletakkan kakinya yang besar di atas makhluk kecil itu. Nah, jika kalian perhatikan pada kutipan cerita ini, maka dapat kalian baca adanya permasalahan, yaitu singa yang tengah marah kepada tikus kecil. Nah, dan berikut ini adalah contoh dari klimaks atau puncak permasalahan. Pak Andrian bacakan ya. Ampuni aku, wahai singa, pinta tikus yang malang itu. Tolong biarkan aku pergi, dan suatu hari aku akan pasti membalas budimu. Singa itu pun lalu tertawa terbahak-bahak karena berpikir bahwa tikus itu tidak mungkin dapat membantunya. Memangnya makhluk sekecil kamu bisa bantu apa? Ucap singa sambil tertawa. Namun dengan iba, sang singa akhirnya tetap melepaskan tikus itu. Nah, kalau kalian perhatikan pada contoh tadi, nih ya, pada contoh ini tadi, dapat kalian baca bahwa adanya puncak permasalahan, yaitu ketika tikus meminta tolong kepada singa, tapi singa itu malah menertawakannya, gitu. Sekarang bagian yang ketiga itu disebut sebagai resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi merupakan pemecahan permasalahan yang dihadapi para tokoh dan merupakan akhir dari cerita. Nah, resolusi ini adalah jawaban dari
komplikasi. Kalau komplikasi ada permasalahan, resolusi ini adalah pemecahan masalahnya. Kita lihat contohnya ya. Beberapa hari kemudian, saat sedang mengintai mangsanya di hutan, singa tersebut ternyata masuk ke dalam jebakan seorang pemburu. Ia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dan meraung karena marah. Tikus dengan segera mengetahui suara itu dan berhasil menemukan singa yang terperangkap di jaring pemburu. Tikus berlari ke salah satu tali besar yang mengikatnya. Dia menggerogotinya sampai terputus. Dan dengan segera singa itu dapat bebas. Nah, jika kalian perhatikan di sini, itu ada resolusi atau pemecahan masalah. Apa? Ketika si tikus ini berhasil membantu singa yang sedang terperangkap di jebakan pemburu. Nah, yang terakhir adalah koda, yang merupakan perubahan yang terjadi pada diri tokoh. Jadi ketika di cerita fabel itu di akhir cerita pasti akan ada perubahan diri tokoh. Perubahannya seperti apa? Misal tokoh jahat itu menjadi baik, seperti itu. Mari kita lihat contohnya ya. Sekecil apapun itu kebaikan tetaplah kebaikan. Bahkan meskipun tampaknya kecil seperti tikus jika dibandingkan dengan singa. Kebaikan itu tak akan pernah berujung sia-sia. Nah, selain perubahan sifat tokoh, koda itu biasanya berisi seperti amanat. Karena kan di teks fabel itu memang teks yang berisi tentang pendidikan moral yang diperankan oleh para binatang. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan Pak Andrian tentang struktur teks fabel. Jika kamu ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa mempelajarinya juga di materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Cerita yang Pak Andrian bacakan tadi, Pak Andrian ambil dari Serupa ID berjudul Tikus dan Singa. Sekian, semoga kalian bisa menikmati dan mempelajari video ini. Jika suka, tekan suka. Jika tidak suka, ya tinggalkan saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.